Hai teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti ceritaku. Cerita inspiratif tanpa gosip. Lucu, tapi ternyata yang aku tampilin justru membuat orang ketawa. Jadi aku nggak merasa sampai sekarang aku berbuat yang lucu gitu. Jatuh cinta dong, aku normal, aku jatuh cinta ya. Aku jatuh cinta, cuman mungkin tidak seperti remaja-remaja lainnya yang bisa mungkin sore hari mereka ngeceng di satu mall. Oki Ayudhya Lukman atau yang beken disapa Oki Lukman ketika masih kecil bisa dibilang si biang kerok yang selalu membuat masalah. Putri pasangan Jukaida dan M.A. Lukman ini menghabiskan masa kecilnya di sebuah daerah yang sebagian besar warga Betawi. Kultur masyarakat Betawi yang serba spontan dan terbuka turut membentuk karakter Oki yang ceplas-ceplos. Sikapnya yang bandel sempat membuat repot orang tuanya hingga mencapai taraf yang tidak bisa ditoleransi lagi. Hingga orang tuanya merasa tidak kuat dan sempat berniat untuk menitipkan Oki ke saudaranya. Berikut ceritanya. Begitu gelap, hujan tak juga reda, ku harus menyaksikan. Oki Ayudhya Lukman atau yang beken disapa Oki Lukman lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1984. Saat kecil, Oki terbilang anak yang bandel dan berwatak keras. Seringkali memukul teman-temannya, membuat orang tua Oki seringkali mendapat komplain dan pengaduan dari orang tua teman-temannya. Liar banget masa kecil sampai mamaku tuh stres gitu punya anak. Aduh kok anak gue begini banget ya. Karena yang dua tuh lebih justru yang pendiam, anak rumahan. Waktunya belajar ya belajar. Ini kalau udah suruh belajar, ayo belajar. Iya mantar, kirain udah malam ngantuk gitu, paling malas gitu belajar. Pokoknya setiap kali pulang sekolah pasti apalagi yang diperbuat oleh anakku gitu. Dia udah yang stres sendiri gitu karena datang aduh mana rumahnya Oki gitu. Yang anaknya gue cemplungin ke kali lah, yang anaknya gue tendang perutnya, nggak taunya itu abis operasi usus buntu lah kayak gitu-gitu. Jadi banyak protes-protes tuh orang tuanya temen-temen gue tuh pada marah-marah datang ke rumah. Ada saja masalah yang dibuat Oki. Sebab meski ia seorang perempuan, namun karakter dan pembawaannya layaknya seorang pria. Dari kecil, rambutnya selalu dipotong pendek. Ia paling anti memakai rok karena tampak jadi sangat feminin. Oki saat kecil baik casing maupun karakternya laki banget deh. Dia tuh anaknya tuh buadung kayak laki mbak. Pokoknya tomboy ya. Yang nggak bisa dilupain ya itu. Biarpun dia udah sebagai dulu pemain lenong bocah itu, kalau udah sampai rumah ada waktu aja sedikit dia bisa keluar rumah. Yang penting di luar rumah tuh masih ada temennya, itu dia akan main. Nah dan mainnya itu main layangan, main gundu, main gambaran, itu yang nggak bisa saya lupakan sama Oki di masa kecilnya. Kalau aku pribadi gitu lebih seneng main yang benar-benar tradisional, layangan, gundu, terus gambaran gitu kan, terus apa sih namanya cilok tuh yang zaman SD dihancur-hancurin gitu, terus macem-macem deh mainan-mainan tradisional karena seru dan seneng aja gitu. Lingkungan tempat tinggal yang sebagian besar masyarakat asli Betawi banyak mempengaruhi sifat Oki. Baik dari cara bicara yang ceplos-ceplos, kental dengan logat Betawi, maupun suka bicara serampangan. Kebetulan waktu kecil itu tinggalnya agak sedikit di daerah Betawi, orang-orang Betawi ya pada waktu itu. Karena sebelumnya kecil memang aku waktu itu sempat di Depok, terus pada saat emang beranjak-beranjak waktu usia-usia 6 tahun, 5 tahunan gitu tuh udah pindah ke Pejaten gitu kan. Jadi di situ bener-bener yang aku kenal dan ngobrol dengan orang-orang Betawi gitu ya. Sampai logatku pun Betawi gitu. Padahal justru memang di keluargaku tuh gak ada darah Betawi. Kenakalan yang dilakukan Oki, bahkan hingga dirinya sudah menjadi artis alias kelas 3 SMP adalah mandi hujan. Karena kelewat nakal dan susah dikontrol lagi,
Orang tuanya bahkan berencana menitipkan Oki kepada orang lain. Gue suka mandi hujan, Bo. Kelas 3 SMP, Bo. Kan udah gede, Bo. Malu-maluin gak sih? Kelas 3 SMP ya, gue masih mandi hujan di pancuran rumah orang. Kan suka ada pancuran airnya gitu kan, yang gerojokan gitu. Gerojokan, ya ada air-air yang turun dari genteng orang gitu. Nah gue tuh mandi hujan, keramas-keramasan. Gak tahu malu gitu, sampai kakak kelas gue lewat. Itu kan Oki udah jadi artis, buat tetap main mandi hujan. Dan gue cuek banget, main prosotan karena kalau hujan licin kayak gitu-gitu. Jadi gue masih hal-hal gila-gila itu masih gue lakukan dan gue nggak peduli apa omongan orang gitu. Sebetulnya bukannya ini biasa kan kalau lagi kesel. Ini kan aku kalau panggil mertua mama ya, karena dia orang Serang. Jadi mak pas lagi dateng, mak ini mau dibuang nih, mau dikasihin aja nih sama saudara nih yang nggak punya anak gitu, kayak jangan katanya gitu. Sering banget kalau omelan mah mungkin tiap hari gue denger gitu, tapi ya itu namanya juga anak bandel ya, jadi masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Kemunculan Oki Lukman di dunia entertainment pertama kali dikenal melalui perannya dalam sebuah sinetron yang berlatar belakang kehidupan Betawi, berjudul Lenong Bocah. Karakternya yang ceplas-ceplos sejak kecil ternyata membawa keberuntungan tersendiri bagi Oki. Saat beranjak remaja, Oki menjajal profesi keartisan sebagai presenter, lalu bintang sinetron dan iklan. Karirnya melejit sebagai presenter profesional. Seperti apakah perjalanan karir Oki Lukman? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Tapi ternyata yang aku tampilin justru membuat orang ketawa. Jadi aku nggak merasa sampai sekarang aku berbuat yang lucu gitu. Sejak kecil, Oki sudah punya obsesi untuk tampil di televisi. Maka ketika dirinya tampil di televisi, meski gambarnya hanya numpang lewat saja, Oki menangis terharu. Obsesinya tampil di televisi mulai terpenuhi ketika pada usia 8 tahun, ia bergabung di Sanggar Teater Ananda. Meski awalnya Oki kurang berminat bergabung di Sanggar Teater ini karena lebih senang ikut lomba-lomba seperti puisi. Tapi ia luluh juga karena diajak oleh pimpinan sanggar kala itu, Aditya Gumai. Karena terbilang anak yang menonjol di sanggarnya, Aditya Gumai mendaulat Oki untuk bergabung di Lenong Bocah. Kalau misalnya awal karir sendiri sih pada saat kelas 1 itu justru aku udah mulai juga. Sebelum Lenong Bocah itu aku ikutan di zaman-zamannya TVRI. Dulu kan ada tuh film-film sinetron kayak Jendela Rumah Kita gitu kan. Kalau aku ikut juga bareng Mas Dede Yusuf itu Sebening Kasih. Justru awalnya aku dari situ gitu ya. Belum orang tahu aku siapa tuh, aku mulai dari situ gitu. Kebetulan waktu itu kita lagi punya ide untuk membuat program anak-anak yang unik gitu. Saat itu sebenarnya idenya didapat dari kegiatan latihan Sanggar Ananda ya, yang merupakan wadahnya Lenong Bocah ini, kegiatan latihan improvisasi. Nah pada saat itu saya melihat banyak anak-anak berbakat di sanggar saya yang bisa berimprovisasi dengan menggunakan bahasa Betawi. Mereka ngelenong dengan sangat lucu dan Oki termasuk salah satu dari anak-anak itu. Aku nggak melihat apa-apa di diri Oki. Cuman aku ngelihatnya, wih ini anak kayak tomboy aja gitu. Kayak saya kecil juga senengnya nggak mau pakai rok, sukanya pakai celana pendek, celana laki-laki lah gitu. Gitu aja, nggak ngelihat. Justru saya ngelihat yang sama kakaknya aja. Kakaknya tuh kayaknya apa aja kok bisa gitu. Kalau dia justru kita nggak perhatikan, itu malah yang menemukan Mas Aditya Gumai itu. Beranjak remaja, Oki mulai terjun ke dunia presenting. Walaupun untuk acara off-air, namun dunia presenting memberi banyak pelajaran untuk Oki. Hingga suatu ketika ia diminta untuk mengisi acara sebuah tayangan di televisi. Oki mulai merasa sreg dengan pekerjaan tersebut.
dan mulai mematangkan diri menjadi presenter handal. Gaya khasnya yang ceplas-ceplos dan apa adanya, bahkan terkesan urak-urakan, malah diminati dan disambut antusias. Saat gue kecil pun gue sering membawakan satu acara gitu, nge-MC di acara off air justru. Karena misalnya ada launching perumahan kayak gitu-gitu. Gue sudah sering gitu. Nggak tahu ya, nggak ngerti pada saat aku MC presenterin satu acara atau nge-MC di mana itu keluar gitu aja gitu. Aku rasa mungkin mukjizat dari Allah juga ya, karena sebenarnya keseharian aku juga ya, aku sebenarnya juga nggak pengen menampilkan yang lucu gitu ya, maksudnya aku tidak memaksakan apa yang gue tampilkan ini harus lucu, tapi ternyata yang aku tampilin justru membuat orang ketawa. Jadi aku nggak merasa sampai sekarang aku berbuat yang lucu gitu. Sebenarnya yang aku tampilin memang ya ini loh apa adanya aku gitu. TikTok di panggung dengan Abang Indra kian hari kian asik. Oki pun sangat menikmati menjadi presenter karena selain bisa mengaktualisasikan dirinya lantaran bakatnya tersalurkan dengan baik, juga bisa mendatangkan uang. Inilah yang membuat Oki merasa semakin mantap bergumul di dunia entertainment. Tidak hanya presenting yang ia tekuni kini, tapi juga model iklan dan sinetron. Sebut saja sinetron Norak Tapi Beken, Gini Oh Gini, dan Wah Cantiknya. Satu hal lagi yang saya lihat sampai sekarang tidak berubah adalah percaya dirinya yang tinggi, dimana dengan penampilnya yang semakin besar itu gitu ya, dia bukan bertambah minder tapi tambah menonjolkan sisi yang kata orang dianggap kekurangan, tapi menjadi sebuah kelebihan buat dia, keunikan buat dia, dan dia tampil begitu percaya diri, dan itu modal utama buat maju di entertain saya rasa. Ya kalau untuk Oki sih saat ini kayaknya untuk pesan-pesannya adalah keep up the good work aja gitu, terus kuliahnya yang udah bener ini jadi lebih baik lagi gitu, terus udah gitu untuk di karirnya saat ini ya kalau boleh sih dikembangin aja terus gitu, diasah lagi kemampuannya, terutama kemampuan bahasa Inggris ya. Karena suka belepotan tuh bahasa Inggrisnya tuh. Kukira ku takkan mampu sadari ketulusan cinta yang Berbeda dengan kebanyakan artis yang suka pamer pacar, Oki Lukman tampak merahasiakan urusan yang satu ini, atau ia memang tidak memiliki banyak pengalaman terkait kehidupan asmaranya. Presenter bertubuh subur ini memang sempat beberapa kali berpacaran. Namun, fokus Oki lebih tertuju kepada profesinya sebagai artis. Hal tersebut tidak berarti Oki tidak punya target untuk menikah. Lantas kapan Oki menargetkan untuk naik ke pelaminan? Dan lalu siapakah calon pasangan hidupnya? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Jatuh cinta dong, kan aku normal, aku jatuh cinta ya. Aku jatuh cinta, cuman mungkin tidak seperti remaja-remaja lainnya yang ada cinta di hati untuk dirimu. Layaknya seorang perempuan normal, Oki juga punya mimpi untuk memiliki kekasih idaman. Tapi selama ini Oki tidak pernah menunjukkan di hadapan publik siapa pacarnya. Bukan karena tidak punya atau pacarnya nggak ganteng loh. Tapi prinsip Oki memang begitu. Jangan tanya soal berapa kali sudah mengalami jatuh cinta. Tentu sering banget. Oki juga punya kriteria cowok idaman loh. jatuh cinta dong, kan aku normal, aku jatuh cinta ya. Aku jatuh cinta, cuman mungkin tidak seperti remaja-remaja lainnya yang bisa mungkin sore hari mereka ngeceng di satu mall bertemu dengan seorang cowok kayak gitu-gitu. Gue yang nggak seperti itu. Oke, kalau cowok sih jarang untuk ngebahas tentang hal itu gitu ya, tentang percintaan. Ya pernah dia kenalin seorang cowok gitu karena memang lagi jadian waktu itu, tapi ya udah dia nggak terlalu terbuka untuk hal tersebut gitu, ngomongin tentang cowoknya karena mungkin dia punya privasi sendiri lah, itu aku hargai itu. Jadi nggak terlalu ngebahas cowoknya tuh gimana ya, gara-gara pokoknya udah putus aja selesai gitu. Sekarang dari jomblo gitu.
Enggak lah, sama standar, sebenarnya standar aja. Mungkin yang siman baik, tapi aku lebih pengennya ya kalau bisa kalau nggak bisa juga apa-apa, pengennya di atas aku supaya juga tidak ada pandangan-pandangan negatif dari yang lain-lain. Jadi aku pikir kayaknya lebih enak kalau di atas aku dan lebih mapan, lebih segala macam, jadi lebih nyambung aja. Mungkin tak akan setuju memenuhi mauku. Mungkin karena saat kecil tomboy, membuat Oki jadi tipe cewek yang tidak mudah untuk jatuh cinta. Ia termasuk perempuan yang sangat selektif dalam memilih pacar. Ia tidak mau seperti memilih kucing dalam karung. Bagaimana kalau jatuh cinta pada pandangan pertama, hayo? Biasanya kan klepek-klepek, gak pakai logika jadinya tuh. Pacaran nggak banyak karena aku orang yang termasuk nggak mudah nggak termasuk yang mudah jatuh cinta gitu, karena ya itu aku adalah orang yang tipikal kalau misalnya ngeliat cowok ganteng nggak yang langsung dia akan jadi pacarku, nggak gitu. Jadi justru aku lebih seneng ya, maksudnya ya atas keberaniannya dia gitu untuk ngajak ngobrol segala macam, dan aku pikir dengan cara ngobrolku dengan dia nyambung dan ada satu hal yang bikin klik aja gitu, aku bisa jatuh cinta gitu. Tapi nggak mudah banget buat aku juga yang langsung gara-gara cuma ngobrol nyambung atau gara-gara kenal dari teman segala macam dicomblangin kayak gitu enggak lah gitu. Ya nggak banyak lah pacarannya, bisa dihitung dengan jari. Selagi kita maksudnya ada pekerjaan ya kita konsen aja dulu ke pekerjaan. Untuk bagian cinta-cinta nanti ada waktunya, dan itu pasti nggak akan gue pungkiri juga, pasti gue akan seperti yang lainnya juga gitu maksudnya. Tapi sekarang sih gue lebih fokus kepada pekerjaan gue dulu. Karena karir menjadi prioritas utama Oki, urusan pacaran apalagi menikah kadang menjadi prioritas kesekian. Tapi tidak berarti Oki tidak punya target untuk menikah loh. Urusan nanti targetnya terpenuhi atau tidak, itu urusan dia yang di atas. Yang penting kan kita punya rencana juga. Daripada tidak ada rencana sama sekali, nanti dikira apa gitu kan? Kalau kamu rasakan, kalau kamu pahami siapa aku. Menjadi artis beken tidak membuat Oki Lukman terlena dengan masa depannya. Sadar bahwa profesi artis tidak menentu dan ada batasnya, Oki yang telah menyelesaikan program S1 di Universitas Nasional pada tahun 2012 melanjutkan kuliah S2 jurusan Hukum Pidana di Universitas Padjadjaran Bandung. Hal ini ia jalani setelah tahun 2008 lalu tidak lolos tes masuk di Universitas Indonesia. Dan Bandung menjadi pilihan tempat kuliahnya agar ia bisa fokus kuliah dan tidak tergoda untuk menerima tawaran job sinetron ataupun film. Meski demikian, tawaran presenter tetap ia terima. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Karena ya itu tuntutan peran gue di beberapa acara akhirnya mulai yang didandanin pakai alis, bulu mata. Dulu kagak bisa pakai bulu mata. Seiring usia yang semakin dewasa, penampilan Oki yang tomboy pun perlahan terkikis dan tampak feminin. Rambut pendeknya yang meski sulit diatur, ia biarkan panjang terurai. Kebiasaannya cuek dengan dandan, mulai make up dan ngaca berlama-lama di depan cermin. Fokusnya pun bergeser dari karir ke pendidikan. Karena itu, perempuan berdarah Minang ini patut bangga karena ia berhasil menyelesaikan kuliah sarjananya di Universitas Nasional. Terus akhirnya mulai dari situ juga pas SMA kesini mulai kuliah gue udahlah gue lebih prefer kayaknya menyiapkan diri gue untuk yang selanjutnya tuh lebih ke wanita kali ya, karena maksudnya nggak akan selamanya gue jadi cewek yang maco banget kayak gini, karena ya itu tuntutan peran gue di beberapa acara akhirnya mulai yang didandanin pakai alis, bulu mata. Dulu kagak bisa pakai bulu mata, ganjel kayak gitu. Terus pakai rok ya dipakein, udah mulai mau, udah nggak nangis lagi. Terus ya kayak gitu akhirnya lama-lama perubahan itu nggak gue sadarin, ya udah terjadi gitu aja, dan ya gue cukup senang dengan perubahan itu sekarang.
dia semenjak jadi cewek itu setelah lulus SMA, mungkin bergaulnya ya udah dewasa ya gitu, mungkin udah nggak malu-malu. Dulu memang dia ngerasa karena badannya besar gitu, jadi kayaknya kalau pakai baju begini gitu kelihatan cewek dia malu gitu. Tapi setelah dia besar justru udah pakai tank top, aku bilang gini, nggak malu, loh Ma aku kan perempuan, dia bilang aku harus seksi dong, dia bilang ya udahlah. Oki yang saat kecil badung dan nyaris dititipkan orang tuanya kepada orang lain, kini menjadi anak yang membanggakan keluarga dan orang tuanya. Tidak hanya populer, Oki menjadi salah satu artis yang intelektualitasnya terbilang kritis. Orangnya suka humoris, simple dan agak cablak. Kayaknya sih kalau memang dia mampu, kenapa nggak semuanya aja gitu. Jadi kan dia sinetron masuk, presenter dia oke, terus main film juga iya, kayaknya dia oke juga. Oki Lukman, aku suka dia, orangnya rame, kocak, suka aja. Ya dia kayaknya serba bisa, serba bisa. Ya selagi dia bisa, dia mampu, why not, harus ambil semua menurut aku. Ya untuk pacar gonta-ganti jangan deh, mendingan kalau udah ketemu yang cocok, merit aja itu. Ya dia kadang-kadang di lawak itu saya tahu itu. Dia orangnya lucu gitu. Karir oke, pendidikan pun oke. Jadi Oki tidak perlu merasa cemas kalau suatu ketika ia tidak lagi mendapat tempat di dunia entertainment. Tapi ada satu obsesinya yang ingin ia realisasikan entah kapan, yaitu memiliki album lagu sendiri. Iya, diam-diam Oki juga ternyata hobi menyanyi loh. Ya dia semoga sukses saja entah di film, entah di pelawak dan sebagainya lah dia. Ya semoga dia sukses, maju di bidang karirnya dan cepat dapat jodoh yang belum. Ya jangan kita ganti cowok pacar. Ih mau banget, tapi pernah ketemu juga sih. Iya di Ancol. Ya tapi nggak sempet yang kita deket-deketan nggak sih, cuma udah ketemu aja udah seneng banget. Peluk-peluk aja. Ya. Semua akan terjadi. Kau kan mencintaiku dan tak. Manusia selalu berkembang menuju satu titik yang tak pernah kita duga. Karena itu kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan yang memadai dengan senantiasa membaca. Nah teman dekat ceritaku, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah! Selalu bersedia bahagiakanmu, apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. Kau boleh jauhi diriku,